Baik, kita kembali akan membahas pemirsa bagaimana peluang timnas Indonesia ke depan tentunya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Coach Aji, kira-kira pola, strategi, taktik seperti apa yang perlu digunakan oleh Patrick Kluivert untuk membawa timnas Indonesia ini untuk bisa berburu tiket menuju kualifikasi Piala Dunia 2026? Mbak Ken, sebelum bicara taktik ke depan, saya ingin menyampaikan, tolong Bung Vivi kalau salah dikoreksi. Pertandingan melawan Cina itu adalah pertandingan penentuan. Betul. Kita bisa lolos nggak? Kalau kita menang, sepertinya kita sudah pasti nomor 4. Kenapa? Betul. Karena sekarang kita memiliki poin 9, Iya. sedangkan saingan kita Bahrain nilai 6. Kalau Bahrain dua-duanya menang lawan Arab Saudi dan Cina menang, nilainya 12. 12. Tapi kalau kita menang dengan Cina, nilai kita juga 12. Tapi kita mungkin kalah selisih gol tapi menang head to head gitu. Ya. Jadi menurut saya jadi pertandingan melawan Cina itu penentuan kita lolos atau tidak. Kalau kita sudah melawan Cina, lawan Jepang biarpun kita kalah nggak ada masalah. Sepertinya seperti itu. Karena kita sekarang kan berada di nomor 4 dan nilainya 9 gitu loh, Mbak. Oke, Coach Aji. Terus kalau kita berbicara taktik strategi apa yang dimainkan ketika melawan Cina nanti, ini saya lihat kualitas tim antara Bahrain dan Cina itu tidak jauh berbeda. Bahkan menurut saya kualitasnya Bahrain sedikit di atas dari Cina. Untuk itu mungkin kalau menurut saya sih seharusnya formasi tetap menggunakan formasi itu. Karena apa? Karena formasi dari pertama kita melawan Australia terus kita melawan Bahrain itu perubahannya sangat signifikan. Pemain-pemain juga lebih leluasa gitu. Apalagi kita juga main di kandang, tentunya butuh kemenangan gitu. Jadi menurut saya formasi ini tetap dipertahankan, hanya saja lebih dipertajam ketika pemain kita menyerang, pegang bolanya jangan terlalu hilang. Dan ini kan kita masih ada waktu banyak nanti. Mainnya kan masih bulan Juni. Artinya punya waktu persiapan yang lebih matang. Saya sangat yakin kalau persiapannya lebih lama lagi, tim ini akan lebih solid. Dan menurut saya pertandingan melawan Cina sangat terbuka peluang besar untuk bisa memenangkan pertandingan dan kita mengunci di nomor 4. Seperti itu, Mbak Gen. Coach Aji, meskipun Bahrain kemudian di atas Cina, tapi di pertandingan pertama kita kalah melawan Cina. Apa yang perlu dievaluasi, Coach Aji? Iya, tentunya saya masih ingat nonton itu waktu itu di televisi antara Cina dengan tim kita. Itu kembali lagi kesalahannya juga pemain belakang. Dan maka dari itu koordinasi pertahanan harus diperbaiki. Kemarin ada peningkatan saya lihat ketika melawan Australia, Mbak Ken, itu gol pertama sampai gol keempat itu semua kesalahan pemain bertahan. Hampir semua, baik taktikal secara individu maupun unit, terutama di gol kedua, di mana gol kedua itu tercipta karena salah satu center back kita hanya ball watching, hanya melihat bola, ketika ada orang lari di belakang dia nggak tahu, karena dia hanya fokus ke bola. Yang kedua, jarak antara stopper dengan bek kanan terlalu jauh. Sehingga ketika ada striker lari di belakang stopper kita, bek kanannya terlalu jauh. Sehingga lawan langsung 1 lawan 1. Tapi di pertandingan kemarin ada perubahan komposisi yang mana lebih solid pertahanannya. Menurut saya melawan Cina menggunakan formasi yang sama. Tetapi kalau untuk komposisi pemain tentunya dilihat siapa yang fit, siapa yang siap. Seperti itu, Mbak Gen. Oke, berarti lebih cocok menggunakan 3 back ya, Coach Aji, untuk formasinya? Kalau kita lihat perbandingan dari Australia dengan Bahrain lawan Bahrain kemarin, 3 back lebih cocok. Dan selama ini kan juga tim kita banyak menggunakan 3 back, 3 center back, Mbak. Oke, baik. Bung Fe, kalau melihat formasinya akan menggunakan 3 back, berarti ini nampaknya juga masih mewarisi pola yang dibawa oleh STY, Bung Fe. Ya saya pikir memang itu ya menjadi kekuatan kita saat ini yang terlihat ya. Karena memang setiap pemain juga sudah beberapa kali memainkan pola seperti ini. Tapi kan benar kayak begini Mbak Ken, 3-4-2-1 ini kan kadang-kadang kan bukan yang pakemnya seperti itu aja ya. Artinya itu kan fleksibel dalam lapangan selalu ada perubahan. Dimana pada saat perubahan bertahan kita lihat bagaimana itu wingback itu masuk menjadi 5 pemain bertahan sejajar dan 4 di tengah dan meninggalkan 1 striker. Jadi saya pikir ini menjadi satu hal mungkin yang kerap dilakukan para pemain. Dan kalau memang ini bisa dijalankan dengan baik, ya bukan tidak mungkin kita bisa memenangkan pertandingan melawan China. Karena ya tadi dikatakan oleh Coach Aji, China juga tidak terlalu spesial dibandingkan Bahrain ya. Dan kekalahan kita pun pada saat main di China itu memang betul. Berapa kali kesalahan individu dari pemain bahkan unit permainan defense. Dan bola itu bola-bola counter yang banyak akhirnya berhadapan langsung dengan menjaga gawang. Dan ini mungkin yang harus dicegah
Dan itu terlihat kemarin, di mana 3 pemain center back itu bermain sangat rapat, sangat luar biasa. Dan mereka menjalankan tugas semuanya sama-sama baiknya dan bisa kita clean sheet. Oke. Dan menarik juga untuk dibahas Bung Fe mengenai pergantian pemain juga mungkin. Iya, betul. Ya, kalau menurut saya pergantian pemain sangat tepat ya Bang ya. Kita lihat memang kita pada babak kedua itu kita begitu banyak di press, ditekan karena kita tahu Bahrain ketinggalan. Dia harus keluar untuk mencari poin kemenangan ya. Dan akhirnya apa? Kita under pressure. Dan di situ kita lihat bagaimana mungkin ada komunikasi antara Pastor dan juga Kluivert. Akhirnya menarik Tom Haye yang memang udah kelihatan agak sedikit kendor. Pemain ini pemain luar biasa. The Professor. Cuman memang kita lihat staminanya nggak mungkin bisa bermain 2 kali 45. Jadi akhirnya kita lihat perubahan, Jenner dimasukin dan akhirnya tetap memperkuat sektor tengah di mana akhirnya ada perubahan lagi, Kamboya masuk juga Eliano. Ini membuat variasi yang sangat baik ya menurut saya. Sehingga akhirnya Eliano dapat umpan yang sangat matang dari Kamboya. Tapi ya itu namanya sepak bola. Siapapun bisa gagal dalam masalah peluang kecuali Ferry Sandria. Kecuali Ferry Sandria. Ini menarik ini. Karena Bung Ferry kita juga ingin menyoroti mengenai sosok Ole Romani ini. Temuan emas untuk Indonesia nampaknya ini Bung Ferry. Dan bagaimana kira-kira nanti Ole ini bisa dimaksimalkan termasuk tandemnya ketika menghadapi Cina dan juga Jepang? Saya rasa seorang Ole ini memang benar-benar punya kualitas ya. Saya pernah bicara ini pemain cocok ya saya bilang. Karena apa? Dia punya postur tubuh juga agak kekar, tinggi. Ya sudah juga pintar penempatan posisi dia sebagai striker harus bagaimana dan juga untuk urusan cetak gol gampang. Buktinya kemarin dia tuh sangat sangat tenang dia mencetak gol. Mungkin kalau saya striker yang hanya biasa-biasa kemarin mungkin nggak akan jadi masuk gitu. Abang harus ngomongnya begini Bang, sambil begini Bang. Sambil begini. Jadi kodenya itu kita meskipun kalah harus tegak, heads up. Tapi saya rasa ya kita tidak harus meremehkan untuk besok tim Cina ya. Meskipun dia setiap pertandingan kalah, tapi kita juga pernah kalah lawan dia. Ya, kekalahan kita lawan dia itu salah satu penyebab kurang koordinasinya lini pertahanan. Waktu kita lawan Cina itu terlalu banyak menyerang, tapi kita tidak melihat di posisi pertahanan kita. Terjadi gol di posisi itu hampir kejadian waktu lawan Australia juga kemarin ya. Kesalahan 3 pemain belakang, 1 striker, gol. Itu kejadian di waktu kita lawan Cina juga. Ini juga harus diperhatikan oleh pelatih Patrick Kluivert. Ya saya rasa ini mungkin waktu kita banyak untuk bisa memperbaiki kesalahan yang ada dan untuk memperkuat juga salah satu di sektor yang BP bilang jadi di sektor tengah terus perkuat. Nah kemarin kalau kita bicara pergantian pemain saya rasa itu waktu yang tepat ya. Pada saat Kevin Dix juga udah mulai kram-kram ya. Tom Haye juga udah mulai lelah mungkin karena usia juga ya. Di sini ada pergantian, masuknya Kamboya, masuknya Eliano. Ini jadi variasi penyerangan atau bertahan sangat bagus sekali. Dan di sektor kemarin saya lihat di sektor pertahanan kita juga agak sedikit bagus ya, agak sedikit disiplin. Terutama dengan Rizky Ridho. Terutama dengan Rizky Ridho. Ini menarik juga Coach Aji, kita juga ingin tahu kira-kira penilaian dan pandangan Coach Aji. Artinya Coach dengan permainan yang kita lihat dari Timnas Indonesia terakhir dari Bahrain dan juga Australia. Apakah kemudian gaya bertahan untuk menyerang ini lebih cocok digunakan ke Timnas Indonesia dibandingkan total football Coach? Ya saya pikir untuk melawan Cina nanti tetap kita harus berani keluar menyerang karena kita tetap membutuhkan kemenangan. Tetapi jangan lupa ketika kita menyerang tapi juga tetap disiplin posisi sebagai pemain belakang untuk koordinasi pertahanan. Karena kemarin Bahrain juga banyak melakukan counter attack. Untung aja pemain-pemain kita sangat sigap ya. Mereka bisa melakukan counter attack dari corner kick, defense corner kick ketika mereka mendapatkan bola langsung keluar untuk melakukan penyerangan. Tetapi antisipasi pemain-pemain belakang kita sangat bagus, terutama 3 center back kita sangat luar biasa, hampir tidak ada celah gitu loh. Jadi menurut saya itu tadi kalau pertandingan melawan Cina harus tetap menggunakan formasi yang sama, tinggal komposisi pemain aja tentunya melihat siapa yang lebih siap. Nah, tinggal dimatangkan lagi penguasaan bola lebih kuat lagi, lebih banyak melakukan one to touch kombinasi di attacking third itu sangat penting karena kombinasi 1-2 di attacking third itu sangat tidak ada obatnya gitu. Ini yang harus benar-benar dimatangkan oleh Patrick Kluivert melawan Cina nanti. Oke. Nggak ada obatnya, apotik tutup. Apotik tutup pokoknya. Udah baik. apotik. Baik. Nggak ada apotik jadi. Oke, waktunya masih panjang. Tentu kita harapkan persiapannya matang untuk Timnas Indonesia nanti menghadapi Cina dan juga Jepang untuk bisa berburu tiket menuju ke Piala Dunia 2026. Terima kasih Bung Vena, terima kasih Bung Ferry, terima kasih Coach Aji. Ini legend semua malam hari ini sudah berkumpul. Sama-sama. Satu lagi Mbak, buat Coach Aji ngosek aja di ngosek.
Oke, baik. Seru ini tentu untuk terus membahasnya. Udah tua, Bang Ferry. Oke, kita nanti akan pertemukan lagi tentunya di momen-momen membahagiakan dari Timnas Indonesia berikutnya. Terima kasih sekali lagi para narasumber yang sudah bergabung malam hari di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda.